Saya khawatir ya, mudah-mudahan saya salah. Nanti negara terlalu difokus. Anda seharusnya bikin hukum itu yang... Jadi saya coba masuk ini dalam bau-bau antropologi cara masuknya, yaitu melihat pengalaman-pengalaman empirik ya. Megritnya masyarakat. Megrit ya, kalau di Matang itu megrit itu menurut cepuk nyok. Nah, itu megrit. Sebu. Mungkin kalau bahasa di Birun lain lagi, di PD lain lagi, Aceh Besar lain lagi. Kalau orang di kampung saya itu megrit ya. Tak berat megrit. Anak mau cepuk. Yang terjadi pada ini fenomena empirik ya. Orang Aceh itu pada masa konversi syariah, kelimpungan ya, tengah takarat, tengah ya ke covid, tengah tak ikut protokol kesehatan, tengah ekonomi susah masanya, ditrenpeng dari pemerintah. Ketika ditrenpeng dari pemerintah, maka kita harus buka buku bank. Ketika buku bank, beberapa waktu kemudian ternyata harus yang bank syariah, bank A syariah, B syariah, C syariah, gitu kan. Udah ganti yang ke syariah. Ternyata dalam beberapa aturannya ternyata merger. Kalau 3 tu megrit lah. Ternyata yang A, B, C syariah menjadi Y syariah. Kamsapat madum sudah disatukan semua. Jaklah mubeng beberapa ya, tidak semua itu kasus karena memang ada yang tidak harus ini ya, buku rekeningnya itu langsung terbang pulankan langsung. Nah, proses-proses itu yang saya lihat sepanjang jalan di Aceh waktu itu 2020-2021. Dan saya juga salah seorang yang terlibat dalam hal itu. Kita jaga jarak misalnya ya, ini kasuistik ya, jaga jarak, bagus aturan protokol, satpamnya pun di bank itu bagus menerapkan aturan kesehatan. Tiba-tiba kadang-kadang hal-hal yang tak terduga. Rupanya dibagi dibagi lemboi. Dibagi lemboi rupanya kan satu-satu je. Dia diurung. Yang dang diku cok lemboi, yang likot lupa. Yang likot pandai preh le brum cok lemboi. Yang rupa-rupa lemboi kamu sepat enan. Jadi kadang-kadang aturan protokol membuat kita lengah. Ini yang disebut dengan megrit. Apresiasi proses konversi dan merger sebenarnya ini ya. Salah tulis merger perbankan seperti yang salah satu dicontohkan. Ini saya maksudnya apresiasi di sini adalah sangat luar biasa perbankan. Seharusnya kalau ada orang perbankan di sini, ketika saya bilang luar biasa jangan didengar, karena itu tidak baik untuk Anda. Karena ketika dibilang yang negatif-negatifnya saja yang perlu didengar, itu yang baik untuk Anda. Karena pujian-pujian itu kadang-kadang itu tidak bisa membuat kita menjadi lebih on gitu ya, lebih berkembang. Tapi ada hal yang saya apresiasi, yaitu proses konversi itu, yang konversi dan merger itu berlangsung dengan sangat cepat. 1 tahun langsung bisa, walaupun meninggalkan sekian banyak masalah. Ini data-data yang saya kumpulkan berdasarkan paling banyak itu adalah mahasiswa-mahasiswa saya yang saya kebetulan betul, memang bagi saya sangat kebetulan ya, tiba-tiba waktu saya pulang ke IAIN Langsa saya sudah di FEBI. Sebelumnya saya di Tarbiyah. Nah, mahasiswa-mahasiswa bimbingan, mahasiswa-mahasiswa saya yang di kelas, mahasiswa yang proposal penelitian, menguji sidang dan segala macam, itu banyak sekali saya lihat mengkaji tentang masalah-masalah daripada konversi bank dan segala macam, bagaimana perbankan, khususnya perbankan syariah. Jadi data itu sangat banyak saya kumpulkan. Kemudian teman-teman yang bekerja di perbankan sangat banyak saya yang dekat saya ngobrol, wawancara semi formal ya, nggak terdokumentasi dengan baik. Masalah-masalah perbankan ini, orang-orang pedagang online itu banyak yang nggak jadinya, ini yang sangat menyakitkan. Dan itu mau kita sesali mau bagaimana, itu sudah terjadi pada masa konversi itu. Cuma kalau mau dikaitkan dengan persoalan konversi dengan persoalan revolusi, kan banyak pengorbanan juga ya. Revolusi juga, masa revolusi banyak orang yang berkorban mungkin ya. Kalau kita mau lihat dalam perspektif itu, yang jelas ada hal-hal yang sangat meresahkan pada waktu itu. Yaitu hal-hal itu terjadi karena Kanun Nomor 11 tahun 2018 yang sangat ditekankan waktu itu dan dibuat menjadi sebuah sistem aturan yang membuat pada masa itu semuanya menjadi serba rumit ya. Kalau kita mau lihat dari perspektif mana ini, kalau mau lihat dari perspektif syariah mungkin ya, mereka sudah tidak dengar riba lagi, tanda tanya juga tapi ya.
Kemudian kalau kita lihat dari perspektif nerimonya itu bisa jadi iya ya sudah walaupun nol masa kerja dan segala macam, tetapi ya nggak apa-apa. Itu banyak pendapat ya, itu sangat kasuistik. Saya percepat nanti pembahasan artikel itu, saya hanya fokus pada 3 persoalan, yang mana puncaknya itu kanun LKS, yaitu arkeologi intelektualisme di Aceh, seperti saya sudah singgung tadi, bagaimana sebenarnya peta intelektual sehingga lahirnya syariatisme, kanun-kanun yang ada di Aceh, perspektif yang sejauh dapat saya kaji. Kemudian saya ingin kaji kembali adalah tinjauan kembali apresiasi kanun lembaga keuangan syariah. Jadi orang-orang yang mengapresiasi kanun lembaga keuangan syariah ini saya coba kajian kritis. Dia menganggap positif kanun lembaga keuangan syariah ini, positif. Dimensi-dimensi yang dia apresiasi itulah saya coba cek kembali gitu ya, saya coba evaluasi. Sebagaimana kita ketahui, apa yang lahir yaitu adalah kanun nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam. Ini asal usul daripada dia mengkaitkan diri ya, kanun pokok-pokok syariat Islam khususnya mengenai muamaliyah, kemudian undang-undang nomor 11 UPA. UPA ini sesuatu yang paling banyak dibicarakan orang. Saya sebenarnya sangat ingin membicarakan sangat banyak tentang UPA ini. Undang-Undang nomor 44 tahun 99 yaitu tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh. Coba kita lihat sedikit saja batas-batas asam lambung itu ya. Undang-undang keistimewaan ini sebenarnya adalah semangat pasca reformasi ya, untuk menjawab desentralisasi daripada nasional. Waktu itu kan ketika masa Orde Baru kita semuanya disentralisasi. Semuanya harus berkehendak pada keinginan daripada pemerintah pusat Jakarta. Semuanya serba disebarkan secara semacam semi militer gitu ya. Harus semuanya tersebarkan program. Nah, ketika kita melakukan reformasi, kita melakukan desentralisasi, banyak undang-undang yang kita buat. Salah satunya adalah undang-undang tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh. Di daerah-daerah lain juga banyak undang-undang yang bersifat desentralisasi itu. Walaupun ujung-ujungnya nanti kalepah desentralisasi disebut putuh tutu. Makanya putuh tutu bukan putuh tutu masa di hukum jenayah, ini hukum Islam. Putuh hukum keluarga yang pernah masalah warisan kan. Maksudnya adalah saya pernah baca yang dibilang oleh gubernur baru kita, masalah orang Aceh itu adalah komunikasi katanya. Ya, komunikasi antara pusat dan Jakarta. Sebulan sebelumnya saya, kawan dong, kasih ulum. Saya nulis itu landing titik 2 Quo Vadis modernis. Dulu orang-orang itu punya frekuensi yang sama dengan Jakarta, sehingga Jakarta itu apapun yang diprogramkan Jakarta itu bisa diijtihadkan, tetapi sesuai dengan bagaimana apa-apa garis-garis besar keinginan negara kita itu bisa dilandingkan di dalam program kita. Sekarang kalepah desentralisasi, pui pegah Jakarta hana mupum truk banda, alih hansip sinyal, alih karena telat truk koran. Kemudian bagaimana terbentuknya peta-peta intelektual yang ada ini sehingga nanti ujung-ujungnya adalah lahirnya kanun LKS ini, yaitu masalah-masalah kolonialisme, ini teoritis ya. Kemudian adanya resistensi terhadap kolonialisme, ada yang melakukan islamisasi terhadap kolonialisme, ada yang melakukan sekularisasi. Ini peta intelektual secara umum. Maksudnya adalah yang menolak secara utuh aspek-aspek yang dibawa oleh Barat itu, ada pemikir-pemikir itu. Kemudian ada yang mencoba mengislamisasikan semangat-semangat dari Eropa, dari Barat itu yang waktu itu ada juga dan segala macam. Dalam kehidupan kita itu ada muncul gejala daripada perbedaan intelektual ini. Munculnya misalnya orang modern itu praksis dan instan umumnya, tidak semua ya. Mereka juga punya ide-ide intelektual yang mereka majukan sebagai basis argumentasi mereka. Kemudian ada sistem tradisional. Mereka belajar agama sistematis, bacut-bacut murno, murno langsung pelaku, murno bak tengku, bacut-bacut tengkunya pun sistematis. Jadi belajar agamanya itu perfect. Kita katakan di sini sebagai biar singkat. Jadi di Aceh itu ada 3 varian, yaitu separatisme tadi. Kemudian modernis yang praksis instan itu tadi umumnya, walaupun tidak semua. Kemudian ada varian tradisional. Ini 3 ini yang menjadi dasar berpikir daripada kajian di dalam buku ini. Kemudian muncullah negara, dalam hal ini kita kaji tentang negara dari pelayanan publik hingga pengaturan wilayah privat. Di mana negara yang kita imajinasikan sebagai pada abad modern
itu sebagai sesuatu yang melayani kebutuhan publik pasca ini ya, negara klasik ya, sistem kerajaan. Ketika kita melahirkan sebuah negara modern, itu kita mengimajinasikan negara itu adalah orang atau sosok atau sesuatu yang mampu melindungi kita, melayani kita, menjamin segala kebutuhan kita. Negara, kalau kita mau ke sebelah sana nggak ada jembatan, negara menyediakan jembatan. Kalau kita misalnya ada ancaman dari mana, negara melindungi kita. Kalau kita nggak bisa berhubungan dengan orang ini karena beda ras, beda ini segala macam, negara menghubungkan itu fungsi negara. Hingga sehari ini ada negara juga sudah merambat ke wilayah-wilayah privat. Hanjut luwunyo, beli wujud. Hanjut jelebab ohno, berjelebab ohde. Hanjut duh hino, berduh hide. Hanjut pegah abang mono, berpegah abang mode. Jadi hal-hal yang sangat privat juga negara sudah ditugaskan untuk mengurus itu. Jangan-jangan saya khawatir ya, mudah-mudahan saya salah. Nanti negara terlalu difokus untuk mengurus hal privat. Negara nanti kata hal-hal yang fungsinya adalah untuk melayani publik, melindungi publik. Inilah yang disebut dengan nanti di masyarakat juga begitu. Euforia formalisasi syariat Islam. Ummah syariat itu yo KIB syariat. KIB syariat itu yo. Tobi KIB syariat di Jakarta. Ummah beret hak Jakartanya KIB syariat. Ya. Dalam filsafat ada kaidah yang tidak memiliki tidak bisa memberikan. Yang kaidah baku dalam filsafat. Jadi yang kenyan sekelumit persoalan yang dalam persoalan peta intelektualisme tanyo sehingga lahir rata hal-hal yang lagi bunuh saya sampaikan. Kanun LKS di Aceh sama sekali tidak bermasalah di Jakarta. Nya naurung pegahnya. Lo lengkup tip urung-urung yang mengapresiasi daripada LKS. Doktor titik. Tapi jenok harus tak koreksi karena ban merumpuk matang. Profesor doktor titik. Gepegah legaknya Jakartanya ibi aja uji tanya syariatnya. Syariat je tanda pegat urung berbajai lagi nyo ibi aja uji. Tanya ketika tanda pegat jelebab oki ibi je Jakarta. Galak tu katanya. Jadi tapi persoalannya adalah mendekati Islam untuk mencoba untuk mendapatkan suatu apresiasi itu kan sudah lama dilakukan sejak awal oleh Jakarta. Misalnya pada masa Orde Baru Soeharto melakukan pendekatan terhadap Islam, ingin mendapatkan apresiasi Islam. Rupanya walaupun Islam yang salah sih. Islam rupanya Islam modern yang merumpuk. Islam tradisional haitim sih masalahnya. Gus Dur kan haitim, yang merumpuk yang modern menteng. Jadi tetapi mencoba mendekati kelompok-kelompok Islam gitu ya. Nah, kenapa saya bilang kemudahan untuk frasa agama? Karena yang frasa-frasa berbau agamanya galak masyarakat. Ketika kata-kata apapun frasa-frasanya ada kata-kata yang bisa diafiliasikan ke agama, masyarakat langsung terpancing. Nyo harus tak perjuangkan nyo harus tak perjuangkan, pokoknya ini harus tegak. Tetapi ketika hal-hal yang bersifat sangat esensial, misalnya maqasid syariahnya yang lebih seharusnya diutamakan, itu malah kita sering abaikan. Misalnya bagaimana dalam UU PA itu misalnya dimensi-dimensi yang frasa-frasanya itu sangat terafiliasi kepada agama, itu mudah sekali diapresiasi masyarakat dengan sangat percaya diri dan sangat berani menekan apapun. Jakarta ditekan, intelektual di sini ditekan dan segala macam untuk mencapai frasa-frasa berbau syariat itu. Tetapi sebenarnya kan dalam UU PA itu yang lain itu meribe, yang sangat perlu untuk ditekankan, dan itulah yang membuat tercapainya maqasid syariah. Tetapi nyan kan hanat hadi permen leurung karena tidak terlalu punya ini ya, tidak terlalu punya frasa syariah. Padahal esensi syariah nah ini dalamnya, tetapi tidak nyo jino urung kalale yang simbol berarti. Padahal jadata, tetapi nasyarat seputu. Hati-hati. Ada saya dengar UU PA itu kan mau direvisi. Saya kira merevisi atau tidak merevisi UU PA itu tidak akan sangat signifikan. Kenapa? Karena dari UU PA itu sudah sangat banyak spirit yang sudah dikanunkan, diformalkan segala macam, sudah menjadi aturan hidup kita. Yang paling signifikan apa sekarang hari ini? UU PA itu hanya bisa dijalankan oleh orang-orang yang betul-betul nasionalis. Tidak nasionalis sama sekali nggak bisa, anco. Tanpa nasionalisme itu sama sekali tidak bisa dijalankan. Karena asumsinya seharusnya adalah UU PA itu hanya bisa dijalankan oleh kita yang punya nasionalisme tinggi. Kalau nasionalisme kita tidak tinggi, ini agak susah untuk menjalankan aturannya. Nanti bisa bahayanya kemana-mana, disintegrasi dan segala macam. Kalau kita punya nasionalisme yang sangat tinggi, orang Aceh itu sangat nasionalis,
Dia tahu bahwasanya dia ke Medan Area dulu, kakek dia ikut ke Medan Area waktu itu, mati kakek dia untuk pedang Indonesia. Ketika dia punya frekuensi itu, oke, kita jalankan. Tapi kalau semangat nasionalisme tidak ada, capek saya kira. Apakah orang Aceh itu sadar bahwasanya simbol negara itu sakral bagi kita? Apakah dia sadar presiden itu simbol negara? Ya, kalau sadar, apapun yang buat presiden, kita punya sistem koreksi yang bagus. Nah, jalur DROI mengkoreksi kalau dia salah secara manajemen, cara bekerja. Apakah lambang negara itu diapresiasi hari ini? Garuda Pancasila itu simbol pemersatu kita. Orang Aceh, orang Batak bisa jadi konflik kalau tidak ada Pancasila itu. Orang Jawa dengan orang Aceh bisa konflik kalau tidak ada Pancasila itu. Pancasila sudah menyatukan orang, sudah menyelamatkan banyak nyawa, tetapi dia tidak bisa dihitung secara ini. Sehingga orang lupa. Tetapi secara esensial, secara nilai filosofis, sudah sangat banyak perannya. Itu simbol negara kita, simbol pemersatu. Apakah orang Aceh hari ini punya semangat itu? Kembali kita ke persoalan yang teknis. Bank syariah itu mungkin atau tidak? Debitur rugi mau nggak? Orang yang nabung rugi, mau tidak? Saya kira nggak mau ya, secara asumsi umum ya. Kalau kreditur rugi, gimana? Jadi orang-orang yang menabung kreditur rugi, apakah dia mau? Kemudian orang-orang menanggung rugi bersama mau tidak? Mungkin ada di bank syariah, ada yang sistem seperti itu, tapi itu kan salah satu pilihan menu bank ya, bukan daripada bank itu menerapkan sistem seperti itu. Karena bank syariah hari ini itu sudah menerapkan sistem, yaitu penabung itu benar-benar dijamin tidak akan rugi. Padahal kita menabung itu adalah bermuamalah, bagian dari muamalah. Kalau Anda mau bermuamalah, berarti Anda bukan bekerja juga dalam tanda kutip, walaupun Anda yang duduk, orang yang kerja nanti kan. Tapi kan bagian dari muamalah. Muamalah itu adalah orang yang siap menanggung apapun seharusnya ya. Tapi kan dalam sistem perbankan kan tidak gitu. Ada seorang profesor, tidak berani saya sebutkan namanya. Beliau mengatakan bahwasanya memang ini sebenarnya bukan benar-benar syariah juga, kata beliau. Nah, ketika beliau berani mengatakan demikian, saya jadi lebih pede gitu ya. Kalau memang dalam sistem yang dibuat lagi, memang nasabah semuanya siap nanggung rugi, kemudian dapat dikatakan syariah, berarti dia apresiasi terhadap syariah. Nyuruh menabung siap rugi, berarti dia suka, apresiatif kepada syariah. Tetapi menyelam oleh dia mau dapat bagi hasil per tahun, per bulan, itu sama aja. Dia sedang mencari sesuatu yang keuntungan. Memang keuntungan diperlukan ya, tapi kalau sudah cari kita bermuamalah dengan single system muamalah, padahal muamalah itu bagian dari agama tanpa paksaan, ya kagak wasi cara berpikir ji. Paradigma syariah kesejahteraan dengan target capaian yang terukurnya dalam landasan-landasan filosofis dalam lembaga keuangan, kanun lembaga keuangan syariah, yaitu paradigma perusahaan, keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi bank syariah sendiri, lembaga bank syariah sebagai sebuah perusahaan, dia perusahaan apa? Jangan-jangan tidak ada yang namanya perusahaan Islam. Perusahaan itu adalah suatu lembaga yang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Perusahaan bila tidak mencari keuntungan itu namanya bukan perusahaan tapi LSM. Filantropi. Yang filantropi yang cari keuntungan biasa oknum-oknum ya, person-personnya home lah kan? Oke, bank syariah ini sebenarnya, lembaga-lembaga bank syariah dia mau cari apa sebenarnya? Dia kan belum bilang ini dia mau cari apa. Saya datang untuk menawarkan sistem perbankan, saya mau apa? Mau cari untung apa enggak dia? Kalau dia cari untung, iya. Ketika dia bilang saya tidak mencari untung sebanyak-banyaknya, itu berarti dia sudah syariah. Tetapi apa betul dia nggak cari untung sebanyak-banyaknya? Tapi Hana minta untung sebanyak-banyaknya, tapi tahun ini 0 miliar. Tahun depan 2 miliar tuh. Tahun depannya naik lagi. Kemudian dia seharusnya kan kalau dia syariah itu keuntungan dia makin turun, tetapi kesejahteraan masyarakat lebih terpenuhi. Seharusnya begitu kalau dia adalah lembaga perusahaan yang syariah. Esensi syariah dilaksanakan tanpa paksaan sama sekali. Memilih bank, kasus orang seharusnya punya kebebasan ya memilih bank apa gitu kan, enak kan kalau kita punya banyak pilihan. Tetapi masa atranyo kan 2020 hana pilihan ni rono. Netenyo nete hana tem ja. Ya ka he dekat ija, padahal dia ko he kata ja.
Nyo sebenarnya nak kata-kata bijak nyo u a a u. Cuma ilong kak tua arti ji kan. Tapi esensi baji baca-baca pun kata terpenuhi. Pokoknya urang mekarat habis. Oh masuk ji mana? Bank syariah ada gajak hana lu pegah judul bank ji kan walaupun judul je tak ada banyak kan nyo. Kan. Watetro tu hana dipegah. Saya ada mahasiswa sedang penelitian. Teliti babih gitu saya bilang. Watet dijak bank hana dipegah. Dia punya menu ini sebenarnya kan. Muka hijau je buku. Di dalam bukunya menu nyo bam. Orang kampung pun depu le gecok je buku dia kenyan. Oh ya, ilong hana ilong hana depu apa kan. Ladum na kenang ikoh, ladum hana ikoh. Yang orang mau kenang ikoh kadang nak tambahan, nak kelebihan pun ketika dia dipotong. Tetapi orang yang tidak dipotong, dia punya negatif apa? Tidak tahu dia. Transparansinya itu sangat bermasalah. Sudah pilihan tidak ada, hampir nyaris tidak ada. Kemudian sampai ke dalam itu, menu juga tidak diberikan pilihan. Nah, analisis kanun LKS. Kemudian bank syariah menabung adalah bermuamalah. Bermuamalah dalam Islam adalah bermuamalah itu bekna kegelisahan, bekna tekanan, bekna kekhawatiran harus berdasarkan kenyamanan, kebahagiaan dan ketenangan. Nah, pohananya. Nah, ketenangan bagi urang yang nabung. Saya punya uang 2 miliar, saya tabung di bank syariah. Saya mendapatkan kenyamanan, kebahagiaan dan ketenangan. Karena lu napen 2 miliar lu duduk di bank syariah. Tetapi orang yang meminjamnya adakah dia punya itu? Dia nyaman ketika dia pinjam bank? Apakah dia bahagia ketika dia dapat duit mungkin 2 hari? Apakah dia tenang ketika itu? Ketika dia pinjam uang, hana lu kira? Langsung gelisah. Yang tenang adalah orang-orang yang meminjamkan tadi karena dia tahu pasti untung. Walaupun dipegang hana pasti untung. Nanti lambulun karena bagi hasil. Di urung je, kiban. Payah setor. Bak ke kerja agaknya ule je ke aki je ke ule. Prinsip umum muamalah adalah sesuai dengan prinsip sangat normatif dan sangat-sangat melangit. Kalau filsafat untuk bagian-bagiannya dalam LKS. Keadilan, amanah, persaudaraan, keuntungan, transparan, kemandirian, kerjasama, kemudahan, keterbukaan, keberlanjutan, universal. Ke abstrak, entah mau abstrak lah, universal juga deh. Kiban mau bikin hukum kok kayak gini. Anda seharusnya bikin hukum itu yang jelas. Umum tak tahu di pegawai hukum. Kok lagi kata-kata aja. Kerjasama, kemandirian, kemudahan, cukup berat. Raya kata-kata aja kan. Tapi sahabat urung-urung murno filsafat di Aceh ini untuk mengkaji ini dia akan mempekir sampai rodro. Coba kita lihat persatu. Kreditur, rehat, debitur, apa-apa. Itu tidak diinginkan oleh kita dalam keuangan syariat. Hari ini kan landasan keadilan. Ya, keadilan sebagaimana kata-kata yang universal ini tadi. Tetapi dalam kejadian lapangan apa? Urung-urung yang meminjamkan uang santai kan? Dia kupi bengah sampai teput. Kak kena lu. Tapi lu mana? Kemudian urung yang pinjam peng apa-apa bengah sampai teput malam lanjut lom. Besok lagi begitu, pokoknya gimana cara lu benar pengnya bejut lu bayar. Dalam syariah begini sekarang praktiknya ya. Dalam syariah lagi anci sang. Jadi putra aman. Coba kita lihat lagi mungkin ada. Amanah. Masyarakat yang menilai apakah bank hari ini sudah amanah, apalagi tinggal berpadu-padu boh tu dia, kita bisa melihat sendiri secara persepsi, tapi tidak boleh di media sosial ya, dalam hati aja. Kita dalam hati aja tak ingat bank A syariah. Tadu ya Allah tu. Bank B syariah. Aduh, dah fikir kerod. Ini kita yang menilai, masyarakat semuanya menilai lo hari ini. Tetapi walaupun dinilai kita ini pegat sama masyarakatnya, hana pilihan lain. Kakak nilai, hai kan nilai, baik aja kan hana rejak ada hotel lain. Tetap ini nanti di ujung ada saya bilang ini masalah yang sama sekali tidak ada prinsip humanisme. Karena manusia itu nanti bagaimana maksud Tuhan turunkan manusia ke muka bumi untuk apa? Itu ada nanti bang. Selanjutnya bang. Keuntungan bolehlah, tapi kan ya jangan sampai kayak gitulah. Ketika lembaga keuangan itu mencari keuntungan boleh ya, tapi kok
sampai segininya, sampai ada orang yang curhat di medsos, sampai ada orang yang pegah ilung peng kaikoh tapi golongnya oh hana bejak je kode. Oh hana ilung bank konvensional matang. Je jak pegah bank konvensional ada masalah. Merupakan bonus lah kalau kita dapat menabung di bank konvensional. Apa bonusnya? Nonton bioskop. Kalau meja Medan. Ya, apakah dia perlu kita jauh Medan Mandum? Ya, yang napeng dah jauh Medan Mandum dan nonton bioskop ini kali dah peng, ada ATM kali dah pegot segala macam transaksi detail tentang bank konvensional kabeh dah kampung. Ya, napulah dipotong 6.500 per transaksi kan. Cilok ni narbe mertu ni. Dah ciloknyo alah hidron bank yang tu bang kalau urun kau di kampung kah? Di konvensional tamat dia konvensional. Tinggi ada ATM ni. Putra ya cilok kena ni dia pegang konvensional. Jadi tidak hanya persoalan itu banyak. Makanya saya punya ini ya. Ketika dalam proses itu, waktu masa proses ya, orang kan banyak berduyun-duyun ke luar kota gitu ya. Tidak boleh disebutkan nama kotanya kota X gitu ya. Jadi kota X karame urang ke kota X Mandum. Yang tamah lah. Devisa segala macam pupulah di kota X-nya. Selanjutnya adalah transparansi, kejelasan kepada nasabah bukan blomi lampang. Kasus seperti yang saya katakan tadi, anak-anak meneliti tentang sebuah bank. Itu orang-orang mekaijo ju kartu segala macam, tidak dibilang, tidak ada jelaskan itu apa, itu bank apa pilihan Anda harus dapat yang menu ini atau menu ini hana. Ijo ju padahal ada beberapa menu dia punya tapi enggak ada, mekaijo ijo ju. Ada mahasiswa saya sedang meneliti di sebuah tempat itu masalah kejelasan itu, transparansi itu. Kenapa nggak transparansi? Nanti mungkin bisa kita kaji apakah masalah gaji atau masalah terlalu capek atau kurang dingin ruang AC, itu nanti kita bisa kaji lebih ini ya, lebih mendalam. Ini ada satu hal yang positif ya yang dimiliki oleh Bank Syariah, itu dia memang punya program edukasi kepada masyarakat. Untuk apa? Untuk cara supaya masyarakat bisa pulang peng. Tetapi masalah buno, literasi buno, urung membaca segala macam harus tahu-tahu menunya, kira pada dimensinya masih banyak negatifnya. Tetapi pada dimensi dia mengedukasi masyarakat, ketika dia pinjamkan uang dia dampingi dan segala macam, itu saya kira ada dimensi positifnya. Walaupun untuk ada didampingi pihak sihnya home, saya kurang sampai ke sana, tetapi ada program-program yang namanya edukasi itu ya, membimbing, mengawal itu namanya. Kemudian kerjasama. Saya tahu kerjasama itu bukan sama kerja, tapi apakah sama rasa? Saya kira perlu ditanya kembali. Apakah yang meminjam dan yang dipinjam sama-sama bahagia? Apakah yang meminjam dan yang dipinjam sama-sama semangat? Apakah masing-masing tidak ada yang kecewa? Ketika dia meminjam uang dia tidak kecewa? Apakah ada hal seperti itu? Ini nanti bisa kita, kalau jawaban bersama mungkin kita punya ya, yang bersama tetapi nggak sama-sama gitu ya. Masalah kemudahan. Ketika Anda ke bank syariah apakah A, B atau C? Nyan tu A, B, D. Aduh, tu K mah bang D. Singkatan ya. Tu K mah bang D. Ipegahna kemudahan. Mengklik bang D nah sang. Bank syariah sangat ada kemudahan. Ketika Anda datang, Anda sangat luar biasa, diperhatikan dan segala macam. Oh, saya di sini. Oh ya, terima kasih. Silahkan Pak. Nah, mungkin yang lagi nyan, seandainya urun-urun di bank itu pun mesti lambalum dayo tengah na ya. Cuman awaknya kahananya. Jadi ya lagi habanya lah perlakuan. Makanya nyai pegah masalah kemudahan. Nyo kan ekspektasi di LKS yaitu memberikan kemudahan kepada nasabah. Ketika bank syariah dipegah kemudian dipegah tentang masalah kemudahan, pengalaman di lapangan tentang masalah syariah, makanya itu kema bang deh. Keterbukaan. Jadi ingat mahasiswa yang sedang menulis skripsi itu, dia punya informasi detail tentang masalah-masalah itu. Tapi dia berani ya, mungkin dia kan masih muda, belum masalah lambung. Dia tulis itu tentang masalah-masalah dan banknya detail, bank apa di mana segala macam, teknis-teknisnya, wawancaranya segala macam dia punya itu. Dan kita punya banyak data-data itu tentang perbankan syariah khususnya di daerah-daerah kita itu, karena kita kan di FEBI ya. Dan kita alhamdulillah punya relasi yang baik dengan perbankan-perbankan di sana ya. Lantas memberikan pilihan adalah esensi kemanusiaan. Ya, ketika tidak diberi kemanusiaan berarti hak manusia Anda dicabut. Hak kemanusiaan dicabut, saya teringat pelatih saya di brigade. Ketika Anda tidak diberikan pilihan berarti hak kemanusiaan Anda dicabut. Tuhan memberikan kita hak kemanusiaan.
putra ke pegah Tuhan hak kemanusiaan. Ika kapajo ju mandum yang nah nyo bek kapajo. Nyo kan gejok pilihan. Nyo kapajo bek pajo. Manusia sifatnya begitu dia, ketika diberikan banyak pilihan dia suka, walaupun untuk meramah terserah. Yang penting dia ada pilihan. Ketika Anda tidak diberikan kepilihannya kan susah. Selanjutnya masalah ini ya, masalah transparansi. Bukan hanya transparansi kalau bisa. Kalau bisa malah edukasi bank syariah. Nyonya bank syariah nyo perlu ada no. Transparansi bahkan edukasi. Bukan hanya Anda transparan seperti saya katakan tadi, menu-menu dan segala macam, tetapi juga Anda mengedukasi. Nyo kamu na dua boh ATM. ATM nyo tabo, ATM nyo tabo. Punya ATM nyo bang, meno ATM nyo meno bang. Nyo malah oleh tabo hana barang li lo. Kiban le lagi yan. Nyamban le kira ju. Seharusnya setelah dia transparan dipegah nyo meno, olehnya diedukasi le pegah meno. Cuman yang kenyan lah edukasi ya, tapi dia kan perusahaan. Bisnis meno ya, bukan lembaga pendidikan, tapi kipan lah kerjasama lah lembaga pendidikan atau kipan kerjasama dengan FEBI kayak mana. Budaya literasi versus brosur jelas mencolok mandiri. Maksudnya adalah urang hanai bacanya, lo madah lo baca dalam cok rumah KPR. Leh 20 on kan? Leh 25 on. Nah, pokoknya sabo artikelnya tertilok dalam jurnal aja ke skopunya. 25 on, Prof. Lo teken je bapak yang nami suari na lo teken. Hoi kan kata rupanya kan teken tapi nanan miswari. Yang kedua, long miswari. Ketika kalau lonjak Jakarta tahun 2010 kan rak mandum buku besapai Banda Aceh kalau baca dan di Aceh kalau baca mandum, kecuali buku-buku manajemen, buku cara-cara memasaknya kalau baca. Ya buku besapai kabeh mandum. Baru 2010 karena hantik buku le di Aceh baru lonjak Jakarta lo minta buku sebenarnya. Tapi yang truk masalahnya hendak baca nak kira ju. Yang kedua, yang lo baru lain. Makanya kan brosur pun mencolok. Ton misialnya kan dengan menada truk ubang hijau yang je kena. Pakainya oleh drone. Dan nonton, bank adalah sisi-sisi Anda ini Anda ketika pinjam ini, ketika Anda ambil KPR ini dapat ini Anda harus membayar sekian sehingga totalnya sekian Anda bayar 5 tahun adalah sekian. Kena filmnya nyanyi dong. 2022 loh kayo. 2022 kah? Kan benar ranyu atau memang yang Anda kan bak tablet ji nai putar tiat nonton kak yang habis nontonnya hanya pinjam peng bak kamu. Yang habis nontonnya hanya menabung ini bak kamu. Pegak video-video menarik lagi kan. BU baca tra Thang nam na afronji prop. Yang nak lalu lepui tengok menan ke. Gimana baca? Betul. Yang lo kira kan cukup gawat, yang cukup bahaya dalam masa milenial. TikTok kan 2 klik berapa susuk kabareh kau bilang. Kan Jerman serba instan. Puhan ada kan hanya dikotnya pun enggak jahil. Mengat teken cuma dulu lepui. Segala bahasa abstrak tadi harus konkret dan terukur. Misalnya kemudahan. Kiban maksud kemudahan? Kiban dimaksud dengannya. Berjelaslah seharusnya. Mau menyehina bideh mentang hana jelas kanun jahana jelas bau yuk mentu. Yang cukup gawat sebenarnya, yang cukup bahaya. Mekai pegah ju pertel lagi mekat kira ji. Tulik kok pegah kanun lagi mekat nak bahasa seharusnya. Pegah kanun ku berjelas. Yo kok abstrak unan mahum lah. Okey. Kerjasama di perusahaan-perusahaan dugi dua makanya mangkat ada pu kiban cara mengedukasi urang kiban model-model baru mengedukasi masalah-masalah literasi masyarakat. Lembaga survei piarata survei kiban yang dimaksud dengan kepuasan masyarakat, kiban dimaksud dengan kekecewaan masyarakat, kiban dimaksud dengan kekecewaan ketidakpuasan dan segala macam. Yang harus kerjasama dengan lembaga-lembaga survei. Nah kerjasama dengan survei. Nah pakai malah kira-kira third le bank nyena le. Yan itu masalahnya. Harus lebih giat lagi. Lembaga penelitian juga dengan ulama. Betua kerjasama dengan ulama. Jadi kita harus punya frekuensi itu. Makanya Dino tanya runyus di banyak bidang. Ulama itu kita paksa ide kita kepada ulama. Bukan kita minta bagaimana pendapat ulama yang sebenarnya. Yang problem dong kiranya. Makanya runyus tanya Dino. Frasa teknis Arab bukan yang utama. Tapi esensi dan pemahaman masyarakat yang penting. Urung syariah ini agak mufum. Dari Febi ya. Punah nih muharadah. Murabah belum. Murabah belum. Ilong asal karena mahasiswa pegah tentangnya karena long hana prodi lain. Prodi saya sabuh menjem miswari di prodi manajemen zakat sekarang saya. Prodi manajemen zakat. Geodiper. Manajemen zakat dan wakaf. Jadi kalau sidang-sidang itu analisis mudarabah dalam perspektif mubalahah. Ya?
Yo kalau nduk je ya, kan? Kalau nduk je pura-pura kok jarang lu, ah. Yang nduk je setengah santai. Ketika mahasiswa saya tanya, ini sebenarnya belum layak untuk disidangkan. Apakah anak layak kalau dia disidangkan karena salah huruf yang dihul untuk menyidangkan dia sebenarnya. Frasa-frasa teknisnya kan mumpang sakit ule orang memang. Cobalah dicari kosakata yang betul-betul established in Indonesian language. Ya? Pakainya. Belah. Menyamur filsafat, uronyo filsafat Islam belum pegang ilmu makulah satu tu sani falsafi, makulatul awal, asolatul wujud, asolatul mahiyah belum pegang. Kan terhabah di urut. Gimana dapat ilmu perempuan kau terhabah gua, bukan kau anak itu perempuan berhabah lu. Ya ini perlu sekali untuk kosmopolitanisme nya kada kem abang segitu. Kita hanya punya singular system, Aceh jamun kosmopolitan. Kita selalu menjadikan Aceh sebagai referensi. Kita pernah mencapai kejayaan pada masa Iskandar Muda. Nyekun Bang Faudan, tang-tang baro Bang Iskandar Muda yang meninggal. Yang kedua semangat ulah Aceh. Banyak. Aceh pada masa Iskandar Muda itu kosmopolit, inklusif, terbuka. Segala ras, segala bangsa, segala agama, segalanya jadi terima mandum, terbuka. Menitanya hana terbuka, mungkin bisa kosmopolit. Kalian Jakarta kosmopolit dah? Terbuka, kok Jakarta? Jakarta awal mungkin atau gimana? Pokoknya kota-kota kosmopolitan itu terbuka dia segala terhadap perbedaan, terhadap yang masuk. Kapal dari Inggris masuk, Portugal masuk, dari India masuk, dari Arab masuk, dari Cina masuk, semuanya bertransaksi di situ di Bandar Aceh Darussalam di Fansur. Kosmopolitan jamun begitu. Kita punya banyak sistem, banyak pilihan, sangat terbuka. Punya Jino. Ketika Tanyo hanya punya lagi Tranyo, yaitu pada tahun 22 kita punya hanya satu sistem. Bagaimana kita bisa terbuka? Bagaimana kita bisa menjadi kosmopolit? Gimana teori jak kena bayi Tranyanto? Kai kopeng ji. Kahana kaji ketika haji nama salah haji copeng salah haji payah dapat tol lampan kira kampung roy nyejak keno yang berat-berat kita kayak gitu. Jadi kalau kita sangat tertutup seperti ini tidak memberikan banyak pilihan, tapi bagaimana kita mau jadi kosmopolit? Atau memang Indonesia itu memang keseluruhannya mau dikosmopolitkan kecuali Tanyo mungkin. Tanyo aja kerjasama aja lah mungkin Afghanistan. Ya lagi ya. Lo kira perbankan syariah punya sangat banyak sekali poin terakhir. Perbankan syariah punya banyak sekali punya banyak sekali PR yang harus dilakukan, dan kalau saya kaji perbankan tidak hanya perbankan ya, semua lembaga keuangan ya. Tapi enak menarik memang karena memang sedang viral-viralnya itu kan perbankan. Satu hal lagi untuk disclaimer saya yaitu ketika kritik-kritik ini kita mengkritik ini mereka terus berproses. Karena ini kan artikelnya dibuat beberapa waktu yang lalu, kemudian proses pencarian datanya kan lebih beberapa waktu lagi, dan mereka itu sedang berproses terus. Yeah. Kita artikel kita kirim tak kirim bangnya terlalu perbaikan tiga tu bang kan, mungkin sih kan, tapi mereka kan terus berproses. Ini yang perlu menjadi disclaimer. Tapi secara umum misi-misi yang dilakukan oleh Bank Syariah itu saya kira sangat sulit dan nyaris mustahil mereka ingin betul-betul syariah sebagaimana dikatakan oleh seorang profesor tadi, saya nggak bisa sebut namanya. Yo sebenarnya tanya tidak benar-benar syariah. Kalau benar-benar syariah semuanya harus sistemnya nggak boleh begini. Harus ada sistem tanggung rugi bersama, baiknya menunggu pilihan segala macamnya je. Nah, apakah ini mungkin? Makanya saya teringat di film Mission Impossible. Kalau saya salah berarti TOEFL saya 480 cara nulis Mission Impossible-nya. Itu seorang pelaku misi itu banyak sekali melakukan misi-misi yang nyaris sulit oleh dia. Ini sama seperti yang sedang dialami oleh bank-bank syariah yang ada sekarang. Misi-misinya itu sangat sulit. Makanya saya punya rencana untuk menulis judul itu, sebenarnya judul besarnya itu Mission Impossible. Biar lebih aman sebagai obat asam lambung, saya bikin datanya Mission Impossible. Tapi tidak jadi saya bikin judul itu, saya bikin judul ini. Nah ini sekarang sebenarnya saya bukan ingin presentasi di sini. Saya sangat ingin diberikan koreksi, masukan atas segala kekurangan-kekurangan saya ini sehingga kita dapat memperbaikinya ke depan. Apapun itu yang jelas saya poin pertama dan poin dua terakhir ini sangat penting. Ini adalah bagian dari kegelisahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.